Cibingbin 1948. Pada jam 5.30 menjelang maghrib tahun 1948, sebanyak 266 rakyat di wilayah Cibingbin Kuningan yang tak menyadari kedatangan Belanda dibantai. 200 rumah penduduk hangus terbakar, sambil memekikan takbir para pejuang kemerdekaan yang kebetulan berada di desa itu memberikan perlawanan semampunya meski kemudian syahid diterjang peluru Belanda. Dalam peristiwa pembantaian tersebut adalah pengkhianat bernama Atmo, seorang guru sekolah rakyat Antek Belanda. Kekejaman dan pembantaian yang dilakukan Belanda ini adalah tragedi terburuk yang pernah terjadi di wilayah Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Bahkan masih menjadi memori kelam bagi orang-orang yang berhasil hidup pada waktu terjadinya peristiwa pembantaian itu. Latar belakang dari peristiwa pembantaian itu bermula dari hasil perjanjian Renville 1947 antara pemerintah RI dan Belanda, di mana dalam perjanjian itu, diputuskan bahwa Belanda tidak mengakui Jawa Barat sebagai wilayah Republik Indonesia, sehingga pejabat dan tentara Indonesia yang berada di Jawa Barat harus hengkang dari Jawa Barat dalam tempo waktu yang ditentukan. Meskipun perjanjian tersebut merugikan, pemerintah RI kemudian menginstruksikan tentara Indonesia yang ada di Jawa Barat beserta pejabat-pejabat pemerintah RI untuk hijrah ke Jawa Tengah dan Yogyakarta. Dimulailah kemudian hijrah besar-besaran tentara Indonesia Divisi Siliwangi ke Jawa Tengah dan Yogyakarta. Jika tentara resmi Republik hijrah ke Jawa Tengah, maka tidak demikian dengan pejuang-pejuang kemerdekaan yang tergabung dalam kelompok milisi-milisi bersenjata. Mereka tetap tinggal di desanya masing-masing, di gunung-gunung sambil terus memantau keadaan desanya. Begitupun dengan milisi Sabilillah di bawah pimpinan Surya Dengkul. Surya Dengkul membangun markasnya di Cibingbin, ia mendirikan pemerintahan darurat di sana. Fikirnya Cibingbin itu desa terpencil, tak mungkin Belanda akan ke Cibingbin. Dalam menjalankan pemerintahan darurat di Cibingbin, Surya Dengkul dengan mantap membuat aturan-aturan rumah tangga pemerintahan. Aturan terbilang komplit sebab di dalamnya diatur pemimpin darurat sampai pada peraturan soal pajak dan kas desa. Melalui peraturan itu, rakyat diwajibkan mengumpulkan sebagai kecil hartanya untuk pemasukan kas desa yang bertujuan sebagai akomodasi penggerak pemerintahan desa. Gerakan pengumpulan uang rakyat oleh pejuang dari milisi Sabilah ini rupanya tidak disukai oleh Atmo, seorang berpendidikan yang waktu itu berprofesi sebagai guru sekolah rakyat. Ia beranggapan pengumpulan uang tersebut adalah menyengsarakan rakyat, bahkan ia berpikir bahwa pendirian pemerintahan darurat yang dilakukan oleh milisi Sabilillah tidak berdasar, karena baginya yang berhak menentukan pemerintahan itu adalah pemerintah yang sah, yaitu Belanda. Merasa tak berani menghadapi pejuang Sabilillah, Atmo keluar dari pedalaman desa Cibingbin menuju markas tentara Belanda di Malahayu, Brebes. Ia menginfokan kepada tentara Belanda bahwa di wilayah Cibingbin terdapat segerombolan milisi Sabilillah yang membuat pemerintahan darurat. Mendapat laporan dari Atmo tersebut, Belanda mengirimkan 2 kompi untuk melakukan penyergapan. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 16 Februari tahun 1948. Dalam upaya penyergapan itu, pasukan Belanda memberangkatkan 2 kompi yang terdiri dari 1 kompi serdadu Belanda dan KNIL, tentara Belanda yang angkanya orang pribumi, menuju desa Cibingbin dengan petunjuk jalan bernama Walis dan Sarmin. Penunjuk jalan tersebut dikabarkan memahami seluk-beluk wilayah Cibingbin. Kedua kompi pasukan Belanda tiba di Cibingbin kira-kira pukul 5.30 dengan menggunakan rute jalan Malahayu Brebes, Kampung Tenjomaya Desa Citenjo, Kampung Pasawahan Desa Ciberem, Kampung Cisampih Desa Cimara, Desa Ciangir, Kampung Cikamuning Desa Cipondok. Mereka langsung mengepung Desa Cibingbin dan Desa Cipondok. Untuk menggali informasi, yang pertama-tama maju adalah KNIL, karena memang KNIL ini adalah pribumi yang menjadi tentara Belanda. Kepada penduduk, mereka berbohong dengan mengatakan bahwa mereka adalah pasukan TRI, Tentara Republik Indonesia, yang ketinggalan hijrah ke Jawa Tengah, Yogyakarta, sehingga rakyat Kecamatan Cibingbin tidak merasa curiga. Baru setelah serdadu Belanda kulit putih muncul dan kemudian melakukan penyerbuan dengan cara menembaki setiap penduduk yang ditemui dan membakar rumah penduduk, rakyat sadar bahwa mereka adalah musuh, sehingga suasana menjadi sangat kacau balau.
banyak penduduk yang tidak sempat meloloskan diri dan menjadi korban pembantaian penembakan oleh serdadu Belanda. Setelah merasa sukses dalam melakukan penyergapan dan pembantaian terhadap pemerintahan darurat yang didirikan milisi Sabilillah di wilayah Cibinggin, Belanda dengan entengnya meninggalkan tempat kejadian. Mayat-mayat para syuhada bergelimpangan, sementara langit Cibinggin pekat dengan kepulan asap. Korban meninggal dan termasuk 2 orang yang hilang. Kemudian dapat diidentifikasi penduduk yang selamat, mereka diketahui berasal dari berbagai wilayah yang berdekatan dengan Cibinggin. Kini masuk desa-desa dalam kecamatan Cibinggin. Mereka berasal beberapa desa, yaitu Desa Cipondok 175 orang, Cibinggin 75 orang, Citenjo 7 orang, Sindang Jawa 2 orang, Dukuh Badak 2 orang, Ciberem 2 orang, Ciangir 2 orang, dan Desa Cimara 1 orang. Dalam keadaan darurat, mereka dikuburkan secara biasa di pemakaman umum 195 orang, dikubur bersama-sama dalam satu lubang 60 orang dan dikuburkan di pekarangan rumah 9 orang. Pendataan korban yang teridentifikasi namanya sebanyak 190 orang, sedangkan sisanya 76 orang tidak diketahui namanya.